Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Nah, sebelum pembelajaran di pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari di pagi ini bisa bermanfaat. Kepada Ketua Kelas, Susi, silahkan pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya masih ingat peraturan di kelas ini, yaitu kalau mau memulai pembelajaran harus dalam keadaan bersih. Silahkan cek sampah di sekitar kalian. Kalau ada sampah, dibuang ke luar ke tempat sampah. Coba cek kerapian. Nah, oh, Susi ada ya. Ibu harap kalian kalau buang sampah itu kepada tempatnya, apalagi sekarang kan musim hujan. Kalau musim hujan biasanya banyak nyamuk yang berkeliaran. Maka dari itu tidak boleh menumpuk sampah. Biar apa? Biar nyamuk tidak berkembang biak. Kalau sudah berkembang biak, nanti malah kena ke kalian. Kalau kena gigitan nyamuk nanti sakit apa? Terus sebelumnya Ibu mau absen langsung saja ya. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah berarti sekarang tidak ada yang izin maupun yang sakit ya. Baik, sekarang Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yaitu tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri struktur teks LHO dan juga kalian bisa menganalisis teks LHO. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya yaitu tentang pengertian teks LHO? Ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat, Holida apa? Teks LHO adalah teks yang berisi laporan. Nah, betul. Teks yang berisi tentang laporan pengamatan. Di sini Bu Guru mau nanya ke kalian masing-masing. Apakah kalian pernah melakukan sebuah pengamatan? Apakah pernah? Belum? Apakah pernah membaca teks LHO? Di mana? Buku. Nah, di buku. Biasanya tuh ada di buku paket bahasa Indonesia. Bu Guru juga pernah baca teks LHO karya kalian di Meding sekolah. Betul kan karya kelas 12? Ya. Tapi Bu Guru masih menemukan teks LHO yang salah. Ibu harap kalian menulis teks LHO dengan benar. Bagaimana caranya? Mari kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, coba lihat di proyektor semua. Sudah lihat? Di sini Ibu memberikan dua teks LHO dengan judul yang berbeda. Silahkan kalian baca sendiri-sendiri, tapi secara kritis. Jangan hanya baca saja. Bagaimana Bu Guru membaca secara kritis? Kalian harus benar-benar memahami isi teks yang Ibu tampilkan di depan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silahkan.
Bagaimana, sudah selesai? Masih belum ya? Emang apakah sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, di sini Bu Guru mau nanya ke kalian. Dari kedua teks tersebut, apakah ada perbedaan? Ada. Apa, Holida, perbedaannya? Yang ini teks A dan yang sebelah selatan ada teks B. Yuk. Ada apa? Perbedaan teks A lebih lengkap, sedangkan yang B lebih jelas. Nah, betul. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada? Y? Tidak ada ya? Kata Mbak Nova tadi, teks A lebih lengkap daripada teks B. Benar? Kalian sudah membacanya tadi? Nah, itu juga termasuk benar. Bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita bahas. Sebelumnya sudah belajar tentang struktur dan juga ciri-ciri teks LHO. Apakah masih ingat ciri-ciri teks LHO di sini? Saya, Bu. Susi, ketua kelas. Bersifat objektif dan faktual, menggunakan bahasa baku, berfokus pada satu topik, dan disusun secara sistematis. Nah, betul. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Yaitu bersifat objektif, berfokus pada satu topik, dan disusun secara sistematis. Coba lihat di keduanya. Di teks yang pertama itu disusun secara sistematis, sedangkan teks kedua tidak ada deskripsi manfaatnya. Berarti kalau tidak ada deskripsi manfaatnya itu termasuk teks LHO yang sempurna atau tidak? Tidak. Nah, dari sekarang, dari kasus yang tadi, apakah kalian bisa membedakan? Sudah bisa membedakan nggak? Sudah. Terus di sini Bu Guru juga mau nanya lagi. Apakah kalian masih ingat apa saja struktur teks LHO? Nah, apa? Struktur teks LHO adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Betul. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya, Nak. Yang terakhir baru ada deskripsi manfaat. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur teks LHO. Nah, kalau kalian sudah memahami, Bu Guru mau ngasih tugas. Bu Guru mau mengetahui apakah kalian benar-benar paham. Yaitu tugasnya menganalisis teks LHO. Tapi tugasnya tenang. Sekarang kalian tugasnya secara berkelompok. Ya, yang di sini kelompok 1, 3 orang karena jumlahnya 10 orang. Jadi ada satu kelompok yang jumlahnya 4 orang. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan juga kelompok 3.
Oh, walah, teksnya ketinggalan. Tunggu dulu ya. Sudah deh. Teksnya ada di kalian. Mohon maaf ya Ibu, lupa tadi ketinggalan di kantor. Nah, yang Bu Guru pegang ini ada 3 teks LHO, teks laporan hasil observasi, tapi dengan judul yang berbeda. Ada kucing, lidah buaya, dan juga sampah. Nah, setiap kelompok dapat 1 teks LHO yang berbeda. Nih untuk kelompok 1 kucing, kelompok 2 lidah buaya, dan kelompok 3 ada sampah. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan ngumpul, bisa belok, oke. Sudah? Dengarkan tugasnya ya. Yang pertama, kalian harus menganalisis apakah teks yang dipegang kelompok kalian itu sudah benar, baik secara struktur dan juga ciri-cirinya. Yang kedua, kalian harus bekerja sama. Tidak boleh satu kelompok hanya 1 orang yang bekerja. Karena waktu kalian mengerjakan, Bu Guru juga mau memantau kalian. Kalau ada anggota kelompoknya yang tidak ikut mengerjakan, nanti tidak dapat poin, mengerti? Ya, mengerti. Karena kalau kerja sama itu kerja bareng-bareng, bukan kerja sendiri. Nah, silahkan. Jangan lupa berdiskusi ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Bu. Oke, kalau nggak cukup nanti lanjut 15 menit. Kalau ada yang nggak ngerti atau nggak paham, bisa tanyakan pada Bu Guru ya. Lidah buaya
Adakah kesulitan? Tidak, Bu. Aman berarti ya? Ya. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Aman? Nah, kelompok 3 apakah ada kesulitan? Aman berarti ya? Jangan terburu-buru karena waktunya masih panjang. Ibu harap kalian benar-benar menganalisis ya. Jangan hanya sekedar baca saja. Jangan lupa bacanya secara kritis. Bukan hanya sekedar baca saja. Susi, Ya, Bu. Susi kenapa kemarin kau tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit apa? Panas, Bu. Kalau bisa sekarang tuh benar-benar menjaga kesehatan ya. Ya. Karena sekarang tuh musim sakit. Ya, Bu. Waktunya masih kurang 3 menit lagi. Bu, jangan gitu. Nanti ada perwakilan kelompok kalian yang maju satu ya. Jadi silahkan diskusi ke teman kalian siapa yang akan mempresentasikan di depan. Ya, tapi semuanya harus percaya diri ya. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh gugup. Ya, Bu. Terus sih, yang kelompok sini siapa nanti yang mau maju? Ike. Ini saya. Kelompok satunya siapa nanti yang mau maju? Hikmah. Ya. Hikmah ini emang pemberani ya di kelas ini. Ya, Bu. Enggak apa-apa, yang penting bukan tong kosong nyaring bunyinya. Apa tong kosong nyaring bunyinya? Kalau di kelas rame, tapi pas ditanyakan tidak tahu. Ya, Bu. Waktunya kurang 1 menit lagi.
Bagaimana, sudah hampir selesai? Belum. Hampir selesai. Hampir. Bagus. Ternyata kalian itu ya pinter semua ya, alhamdulillah. Langsung bisa. Materi pertemuan kemarin langsung masuk. Sekarang masih ingat kalau ditanyakan, dikasih tugas langsung gercep, bagus. Apakah sudah semua? Kelompok 1 apakah sudah selesai? Oh, kalau kelompok 1 masih belum selesai, tenang, karena waktunya masih panjang. Ibu kasih kesempatan. Teman-teman dengarkan? Kalau Bu Guru lagi berbicara, kalian harus mendengar. Jangan berbicara sendiri, ya, Nak. Jangan berbicara sendiri. Bagus. Karena kelompok 1 belum selesai, jadi Ibu kasih kesempatan 2 menit lagi. Gunakan 2 menit ini semaksimal mungkin. Ya, jangan hanya kelompok 1, kelompok 2 dan 3 juga. Dibaca lagi, diteliti lagi, direfleksi lagi. Oke? Gimana, sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Ya. Terus tinggal kelompok 1 sih. Kelompok 1 kalau sudah selesai bilang ya. Nanti kalau sudah selesai presentasi 1 per 1. Ini presentasinya mau satu kelompok bareng dari depan apa hanya perwakilan? Bareng-bareng. Lebih banyak mana nih pendapatnya nih? Dua orang saja deh ya?
Nanti satu orang membaca teks LHO-nya, satu orang menyajikan hasil analisisnya. Silahkan persiapkan kelompok 1, siapa yang mau maju? Hikmah sama siapa? Sama Lita. Kelompok 2 tadi tuh Yes, Ibu. sama Yesi sama Susi. Kelompok 3 tadi Dinda. Sama siapa Dinda? Oh, Ika sama Asa. Kelompok 1 selesai? Selesai, Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah selesai semua. Silahkan Ibu urut dari kelompok 3 terlebih dahulu. Sebelum kita presentasi, Bu Guru lihat kalian habis mengerjakan kelihatannya jenuh, ada yang ngantuk. Kalau begitu Ibu kasih ice breaking ya. Biar kalian kembali fokus. Coba ngadep ke depan semuanya dulu. Enggak, duduk saja. Duduk. Sudah. Dengarkan instruksi Bu Guru terlebih dahulu. Ya, Bu. Ayah. Nah, fokus ke depan ya. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian tepuknya 2 kali. Ingat-ingat. Tepuk 1. Kalau Bu Guru bilang tepuk 2, kalian tepuknya 3 kali. Tepuk 2. Nah, kalau Bu Guru bilang tepuk 3, kalian tepuknya 1 kali. Coba ya. Ini percobaan dulu. Santai. Jangan grogi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Wow, ternyata pada fokus semua. Iya. Mari kita langsung dicoba ya, bukan percobaan lagi. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak fokus, nanti ibu hukum suruh jemur di depan. Mau? Mau. Bu Guru bercanda ya. Kalau ada yang tidak bisa menjawab, ibu kasih pertanyaan. Ya, Bu. Pertanyaannya masalah pribadi. Apakah boleh? Boleh. Tidak boleh ya. Kalau masalah pribadi itu harus disimpan. Kalau dikasih pertanyaan nanti ya terkait pembelajaran pada hari ini. Fokus semua. Tepuk 1. Susi. Ini Susi. Ayo Susi maju ke depan. Susi. Ini 1 kali. Dimulai langsung kena korbannya. Ayo. Tidak usah malu-malu. Ayo Ibu. Ayo. Tidak usah malu-malu. Ayo. Tidak usah malu-malu. Ayo. Nah, Ibu temenin ya biar tidak malu. Ayo. Susi. Susi, Ibu mau nanya. Jangan grogi dulu. Jangan. Ibu tidak akan menanyakan siapa pacarnya Susi. Tidak akan. Tenang, santai. Susi, apa yang Susi ketahui tentang teks LHO? Secara bahasa Susinya saja. Yang pernah Susi dimengerti. Entah kepanjangan dari LHO atau apa, terserah. Tidak bisa jawab? Tidak. Nah, karena Susi tidak bisa jawab, apakah ada yang mau bantu Susi? Siapa saja? Kelompok 1, kelompok 3, terserah. Hikmah, ayo Hikmah. Apa Hikmah? Bagus, laporan hasil. Nah, ayo Susi. Susi kembali ke tempat ya. Jangan lupa belajar ya Susi. Gak apa-apa kan Susi kemarin sakit. Mungkin Susi masih kurang fokus. Yuk kita mulai lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3.
Jujur saja dah ya sudah. Takut malu seperti Susi. Yes, Bu Guru mau nanya. Struktur apa yang ada di LHO? Sebutkan satu saja, gak apa-apa. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian, betul? Ya. Ini kanan. Lanjut, masih belum selesai ini gamenya. Ibu curiga kalian semalam tidak ada yang belajar ini. Belajar? Serius? Oke, fokus lagi. Tepuk satu. Ayo dong. Ya Allah. Ini masih. Ini siapa teman kamarnya ini? Teman kamarnya ini siapa? Ada teman kamarnya? Teduh. Tidak boleh menggunakan bahasa. Apalagi di sini belajar bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia? Tidur ya. Mbak, di sini mau Mbak Hasya atau Ayam? Hasya. Nah, Bu Guru mau nanya, apa saja, sebutkan satu juga tidak apa-apa. Ciri-ciri teks LHO yang Asya ketahui. Bahasanya harus baku. Betul atau betul? Betul. Karena Bu Guru kan ngasih pertanyaan betul atau betul? Betul. Tidak ada betul atau salah ya. Tapi memang betul. Ibu coba satu game lagi. Maksudnya tuh satu percobaan lagi. Soalnya setiap ibu kasih percobaan pasti ada korbannya. Berarti kalian masih kurang fokus. Tenang, istirahat masih kurang 5 minggu lagi. Tenang, istirahat masih kurang berapa ya sih? Bu Guru cek, sabar. Tidak mungkin di sini kalian sampai pulang, tenang. Masih lama, masih kurang 1 jam. Ya, sabar. Yuk, ibu coba lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Ananda siapa? Ya Allah, ini ternyata masih. Ini kalian ya, fokusnya masih di luar. Ika mikirin apa? Coba Bu Guru nanya, sedang mikirin apa sekarang? Hah? Pacarnya? Ika punya pacar? Ingat ya, kalian masih usia remaja, masih pelajar, harus fokus sekolah. Jangan pacaran dulu ya, nanti sekolahnya terganggu. Suruh tepuk ini jawab itu kayak Ika mikirin apa? Aman kan? Alhamdulillah aman. Di sini Bu Guru mau nanya, apa salah satu strukturnya teks LHO? Bebas, apa saja? Deskripsi? Apakah betul, Ayah? Betul. Apakah betul, Nova? Betul. Pada teks LHO harus ada deskripsi manfaat. Ibu coba lagi sampai kalian benar-benar fokus. Fokus ya. Pikiran. Jangan mikirin pacar, apalagi mikirin mantan. Jangan dulu. Yuk. Tepuk 1. Astaga. Nah, kurang fokus lah. Nah, tenang, istirahatnya masih kurang 5 bulan. Nova, ya benar Nova. Bu Guru mau tanya lagi. Apa yang Nova ketahui tentang ciri-ciri teks LHO? Sebutkan satu saja, tidak apa-apa. Selain tadi pakai bahasa baku katanya, selain itu memiliki pernyataan umum. Apakah betul? Betul. Salah. Nah, itu apa Lita? Struktur. Lita tahu ciri-cirinya. Salah satunya bisa membantu Mbak Nova tahu. Tidak usah lirik-lirik, no.
Nggak usah lirik-lirik, Bu. Katanya belajar semalam. Tidur itu, Bu. Oh, tidur juga. Dikira pada rajin belajar, enggak, emang di sini pintar-pintar semua. Tapi karena kurang fokus, jadi masih bingung. Ada yang bisa membantu, Lita? Saya, Bu. Apa? Bahasa milik mempunyai bahasa objektif. Objektif. Memiliki ciri-cirinya yaitu objektif. Betul. Betul apa salah? Betul. Coba ya, satu kali lagi sampai kalian fokus pokoknya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Nah, alhamdulillah sekarang pada fokus semua. Tapi dia dulu curiga, kalian fokusnya takut ditanyain lagi. Nanti ketahuan kalau di kamarnya sering Nah, selanjutnya kita presentasi. Ibu urut dari kelompok paling belakang. Kelompok 3. Silahkan 2 orang presentasi di depan. Siapa? Saya Ike. Silahkan Ike. Dapat teks apa judulnya? Sampah. Nah, silahkan dibaca dulu, siapa yang membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Ya, Syekh. Kalau ada orang salam wajib Jawab. coba salam lagi. Semuanya jawab. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya mewakilkan dari kelompok kita untuk menganalisis WHO yang berjudul sampah. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sampah dapat sebagai sarana penularan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah merupakan material kita yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Sampah manusia dapat menimbulkan negatif kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sampah dapat sebagai sarana pengembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Silahkan hasil analisisnya dipresentasikan. Lalu yang kami analisis yang berjudul sampah ternyata itu tidak termasuk SLAO dikarenakan intinya strukturnya tidak mulus. Masih ada beberapa bahan yang disebut gula atau pokoknya. Tadi apa? Bukan termasuk teks. SLAO. Betul, ini bukan termasuk teks LHO, tapi teks LHO yang salah. Ini masih tetap termasuk teks LHO, hanya saja strukturnya atau ciri-cirinya ada yang salah. Apa saja katanya yang salah? Kalau kalian bisa menjawab, berarti tadi benar-benar menyimak kelompoknya ketika berpresentasi. Pokoknya Bu. Apanya? Pokoknya ada berarti kata pokoknya. Bukan kata pokoknya. Betul, kata pokoknya. Berarti tidak memakai bahasa baku.
Ada enggak? Bahasa bakunya enggak, ada yang tahu enggak? Enggak. Terus apa lagi tadi pokoknya? Beneran. Bahasa bakunya apa? Benar. Benar ya, bukan beneran. Nah, pada kelompok 3, Bu Guru mau nanya, apakah di teks tersebut ada deskripsi bagiannya? Ada, silahkan bacakan. Khawatir tidak tahu, kalau tidak tahu otomatis salah semua nanti. Tanpa dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan dan dibuang ke tempat sampah. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan sampah dapat menyebabkan sarana pengembangan penyakit dan disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, betul. Terima kasih untuk kelompok 3, hasilnya sudah bagus. Hanya saja tadi ada penyebutan kalau ini bukan teks LHO, tapi tidak apa-apa, itu sudah termasuk bintang 5 bagi Bu Guru ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan Bu Guru Ananda. Silakan. Anak-anakku, kalau ada temannya sedang berpresentasi, wajib jangan ngobrol. Nanti kalau kalian presentasi dibalas sama teman-temannya, tidak didengarkan, ya. Kasihan, sudah capek-capek berbicara di depan, temannya ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidak mendengarkan, bahkan ada yang tidur. Tidak boleh. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau baca? Susi, silakan. Tidak boleh malu-malu, Susi. Ini temannya kamu semua ya? Emang Susi dari kelas 1 ini pemalu, ya. Hikmah, ajarin ya. Hikmah yang selalu berani. Hikmah, mana Hikmah? Ajarin Susi buat selalu percaya diri. Silahkan Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ini hasil dari analisis kami yang berjudul Lidah Buaya. Temannya kalau presentasi tidak boleh tahu-tawa. Kalau gitu ayo Halidah maju juga biar adil. Silakan Halidah. Lita ini tadi kelompok ketiga presentasi berbicara sama Hikmah. Sekarang Halidah, tidak boleh ya, jangan diulangi. Silakan lanjutkan Susi. Lidah buaya. Lidah buaya sering dijadikan tanaman hias dan banyak tumbuh di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergerigi, namun tidak terlalu tajam. Di dalam daunnya terdapat cairan sil bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun lidah buaya bisa lebar antara 2-6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya. Mencapai 20-36 cm akar lidah buaya termasuk akar serabut. Lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Sil dalamnya
Di dalam daunnya membantu menyembuhkan luka bakar, luka ringan karena efek mendinginkannya. Dan lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dengan membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, di lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Sudah? Sudah, Bu. Silakan yang mempresentasikan hasil analisisnya. Teks LHO yang kami analisis karena baik dari struktur dan isinya. Strukturnya juga lengkap dari pernyataan umum sampai deskripsi manfaat. Berarti teks yang berjudul apa tadi teman-teman? Ya, itu sudah lengkap baik dari ciri-ciri dan juga strukturnya. Nah, kalian yang mendengarkan tadi benar-benar menyimak kan? Iya, Bu. Apakah ada yang bisa menjawab apa manfaatnya? Salah satu manfaatnya lidah buaya. Menghilangkan mata panda. Untuk menghilangkan mata panda. Dari kalian mendengar atau membaca teks LHO, otomatis kalian itu menemukan suatu hal yang baru. Suatu hal yang sebelumnya belum kalian ketahui, yaitu bahwasanya kalau lidah buaya bisa mengurangi atau menghilangkan mata panda, bisa menyehatkan kulit. Nah, bagus. Untuk kelompok 2 sudah bagus, jawabannya benar. Bu Guru mau ngasih pertanyaan. Di situ kan strukturnya sudah lengkap. Susi, coba yang lain teman-teman. Karena Susi itu tidak percaya diri, kalian harus mendukung, jangan tertawa. Kalau tertawa nanti sama ibu suruh maju juga, suruh baca semua teksnya. Mau? Tidak. Coba kelompok 2, bacakan pernyataan umum dari lidah buaya. Ya, saya saja, kan kamu sudah baca tadi. Lidah buaya sering dijadikan tanaman hias dan banyak tumbuh di tanah yang subur. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat dan kosmetik. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silahkan Ananda duduk. Nah, sekarang waktunya kelompok 3. 1 ada si pemberani Ananda Hikmah. Silahkan. Ananda Hikmah sama siapa? Oh, sama Lita. Lita tidak boleh tertawa. Teman-teman, ya kalau ada temannya sedang baca harus disimak, jangan ditertawakan, ya. Silahkan yang mau baca teksnya siapa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membacakan dari kelompok 1. Membacakan teks LHO yang berjudul kucing. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas nomadi. Berdasarkan makanannya, kucing merupakan paling murah karena pemakan daging. Jadi kami impor terlihat dari struktur kucing saja minggu hari. Kucing dari Lita. Siapa yang tertawa di sini? kucing dari status berbagai kucing dari. Saya ketawa, kemudian Lita. kucing di piaraan atau kucing rumahan yang sulit kita lihat di sini. Lita, kalau pasti tertawa kasih hikmah saja. Lanjutkan. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama lainnya Belgian atau Belgicatus. Kata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang sedang digunakan.
dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan rasanya dengan adanya kucing kampung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan dari keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing jalur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing terang atau jalur murni, seperti Persia, Siam. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan yang kurang, seperti kucing liar atau kucing kampung. Seperti halnya hewan yang telah mengalami perbudakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di permukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Sudah? Silahkan presentasikan hasilnya. XLAO yang kami analisis sudah benar, baik dari segi struktur dan segi kimia. Bahasanya sudah bagus semua, isinya juga fokus pada satu objek saja, yaitu kucing. Strukturnya juga lengkap dari pernyataan umum sampai deskripsi manfaat. Baik, berarti untuk teks kucing tersebut, teks LHO kucing sudah sesuai dengan ciri-ciri struktur teks LHO. Nah, Bu Guru mau nanya pada teman-teman yang mendengarkan. Khawatir tidak fokus? Apa saja salah satu kucing, jenis kucing? Ada yang bisa jawab? Anggora, betul Anggora? Betul, bagus. Untuk kelompok 3, alhamdulillah presentasinya juga sudah bagus, bintang 5 juga dari Bu Guru. Di mana sudah rinci, baik dari ciri-ciri, terus strukturnya juga, terus di situ fokus pada satu objek, yaitu kucing. Bu Guru mau nanya, deskripsi manfaat dari kucing. Deskripsi manfaat seperti halnya hewan yang telah mengalami perbudakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di lingkungan. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Nah, manfaat kucing menangkap tikus-tikus dan juga apa tadi? Membantu manusia juga. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi kelompok 3 siapa saja? Bu Guru lupa untuk mencatat. Itu. Maksudnya semua anggotanya. Kelompok 2 siapa saja tadi? Oke. Kelompok 1 sudah. Alhamdulillah hasilnya tadi memuaskan. Dari situ Bu Guru sudah mengetahui kalau semua di kelas ini bisa memahami materi. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Dari teks yang kalian baca tadi sudah ada yang sesuai sama ada yang tidak sesuai. Yang mana yang sesuai dengan strukturnya. Bu Guru mau menjelaskan ulang pertemuan kemarin. Struktur LHO itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum seperti contoh tadi lidah buaya. Jadi lidah buaya jenis tanaman yang bisa tumbuh di dataran rendah. Seperti itu pernyataan umum. Jadi dari awal terlebih dahulu. Baru yang kedua memasuki deskripsi bagian. Biasanya di deskripsi bagian ini menjelaskan tentang bagian-bagian atau ciri-ciri objek tersebut. Contohnya lidah buaya. Kalau ada jelnya, terus ada durinya, biasanya itu ada di deskripsi bagian. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Biasanya menjelaskan tentang manfaat dari objek tersebut. Contohnya manfaat lidah buaya. Tadi apa Lita masih ingat?
menghilangkan mata panda ya, bukan menghilangkan melembabkan kulit. Itu manfaat lidah buaya. Nah, yang ditulis juga harus sesuai yang kalian amati. Selanjutnya ciri-ciri ya. Ciri-ciri teks LHO tadi yang pertama bersifat objektif dan universal ya. Harus nyata sesuai dengan apa yang kalian amati langsung. Jadi nggak hanya berangan-angan saja tapi sesuai. Selanjutnya ada berdasarkan fakta, sama ya. Berdasarkan fakta, kalau memang lidah buaya itu ada durinya, ditulis ya, jangan ngasal, jangan nulis lidah buaya berwarna merah. Apakah ada? Tidak ada. Kalau sudah menjawab tersebut, berarti tidak sesuai fakta atau dengan opini ya. Tidak boleh, harus sesuai. Maka dari itu, kalau menulis teks LHO itu harus turun langsung ke lapangan. Next, selanjutnya disusun secara sistematis. Maksudnya di sini strukturnya itu tersusun dari yang pertama apa? Pernyataan umum, yang kedua, yang terakhir itu harus tersusun, tidak boleh dibolak-balik. Jangan deskripsi manfaat taruh di depan. Manfaat kucing ialah membantu mengusir tikus. Manfaat lidah buaya yaitu bisa menghilangkan mata. Betul? Bisa menghilangkan mata. Harus fokus, tidak fokus lagi. Menghilangkan mata. Kalau lidah buaya menghilangkan mata, tidak ada yang mau budaya lidah buaya. Lanjut. Next ya. Menggunakan bahasa baku. Seperti tadi ada yang tidak memakai bahasa baku ya. Ada yang tahu bahasa baku? Ada yang tahu? Bahasa yang sesuai dengan KBBI atau bahasa yang sering dilakukan ketika kegiatan formal. Kalau enggak, bukan ya? Tidak, enggak itu tidak. Terus apa tadi? Beneran, bukan juga. Harus benar. Next, fokus pada objek tunggal. Jadi, kalau teksnya menerangkan mengamati tentang lidah buaya, berarti isinya fokus pada lidah buaya. Jangan sampai menjelaskan tentang mawar, terus hewan, gak nyambung kan? Kalau sudah tidak nyambung, berarti tidak fokus pada satu objek. Kalau tidak fokus pada satu objek, berarti teks LHO-nya sempurna atau tidak? Tidak. Nah, ciri selanjutnya berisi perincian bagian. Maksudnya itu bagiannya lengkap, sama kayak tadi, tidak boleh ditukar, sesungguhnya lengkap. Dan informasi terbukti kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksudnya di sini, kalau memang mau menganalisis lidah buaya, kucing, entah itu bunga, harus sesuai dengan kebenarannya. Maka dari itu, kalau kalian nanti dapat tugas teks LHO atau kalian bikin teks LHO ditaruh di Meding, itu harus sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Kalian harus langsung terjun ke lapangan. Misal mau meneliti kucing, jadi kalian cari kucing. Dan juga jangan lupa cari informasi di internet dan informasi lainnya yang bisa membantu pengetahuan kalian tentang kucing. Sudah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bu Guru di sini? Sudah paham ya, baik dari secara struktur, ciri-ciri, dan juga apa tadi? Ya, ciri-ciri ya. Nah, tadi kan kalian sudah dapat tugas kelompok yang mana hasilnya memuaskan semua. Di sini Bu Guru mau memberikan satu lembar kerja secara individu yang mana Bu Guru ingin merefleksi, mengetahui apakah kalian benar-benar paham. Kerjakan sebisa kalian, karena dari sini Bu Guru bisa
mengetahui setiap kemampuan anak ya. Nanti kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit cukup lah. Dikerjakan baik-baik. Diingat lagi materi yang tadi, materi yang sebelumnya karena ini nyambung ya sama pembelajaran yang sebelumnya. Bagaimana Lita? Aman? Jangan terburu-buru karena waktunya masih kurang berapa menit ya? Kurang 3 menit lagi. Sudah Lita? Bagus. Lita cepet ya kalau kerjakan. Bisa sih? Tidak boleh kerjasama. Kalau kerjasama nanti guru tidak bisa menilai setiap individu. Yang sudah boleh diumumkan di depan. Silahkan Lita. Jangan lupa nama ya. Nama sudah? Sudah. Nama?
ada satu yang masih kurang satu orang. Siapa? Ike. Tenang, waktunya masih kurang 2 menit. Berarti Ike ini kalau mengerjakan bacanya kritis. Enggak, yang lain tetap kok, tetap benar. Ini lalu Bu Guru cek ya. Sudah ke? Lengkap ya. Ada 10 anak. Anak-anakku masih semangat? Alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan materinya. Di sini Bu Guru mau nanya, mau merefleksi kalian masing-masing. Bagaimana kesan ketika pembelajaran tadi? Kesan dan apakah ada yang mau menyampaikan kesannya? Oh, Lita, apa kesannya Lita? Saya sangat senang dari pembelajaran hari ini. Saya bisa membedakan WHO yang benar ataupun yang salah. Nah, di sini Lita, perwakilan dari kalian ya, senang? Senang, karena dari pembelajaran hari ini kalian bisa membedakan teks LHO yang salah dan yang benar. Selain itu, pasti ketika kalian mengikuti pembelajaran tadi siang, tadi pagi, pasti ada kesulitan atau hambatan. Apakah ada kesulitan dan hambatan? Ya apa nak? Sebenarnya yaitu manipulasi dalam menggunakan. Maka dari itu pentingnya membaca. Pelan-pelan ya, pelan-pelan yang nyaring juga biar hikmah kedengeran. Hikmah dengerin. Nah, yuk. Hambatan ini di sini temannya mau menyampaikan hambatan dan kesulitan pada pembelajaran di pagi hari ini. Hambatannya yaitu masih kurang teliti dalam membedakan. Maka dari itu pentingnya membaca secara kritis. Bagus. Berarti masih ini ya kesulitan. Mungkin karena teksnya yang hampir sama. Kecuali kalian memang benar-benar paham ciri-ciri, struktur, dan juga membacanya dengan secara kritis, bukan hanya sekedar baca. Kalau hanya sekedar baca, memang sulit untuk membedakan, ya nak. Ya nak, kalau baca harus kritis biar bisa menjawab pertanyaan. Nah, di sini Ibu mau ngasih satu kuis kepada kalian. Oh, silahkan. Yang bisa menjawab dapat nilai tersendiri. Apa saja struktur teks LHO? Holida dulu ya. Apa Holida? Anu, udah boleh bilang anu.
Ketiga, bagus. Terus ini ya bebas, siapa saja yang mau jawab bebas. Apa yang kalian ketahui tentang deskripsi manfaat? Ayo. Hasya. Bu Guru telah terus ya. Hasya. Jadi aku bisa mengetahui jenis makan itu kayak itu ya makannya buat luka, membersihkan kulit, menghilangkan Mata saja apa mata Wanda? Mata Wanda. Benar. Maksudnya dari Hasya di sini kalau deskripsi manfaat menjelaskan tentang manfaat objek yang diamati. Kuisnya ada 5 ya. Kuis yang ketiga, yang sudah jawab tidak usah jawab lagi ya. Apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri teks LHO harus bersifat objek tunggal atau satu objek? Ya apa, Susi, ketua kelas? Nggak usah malu, Susi. Susi ini ya, Susi ini bisa menjawab tapi malu. Ayo apa? Bersifat tunggal. Fokus pada satu objek, maksudnya itu apa? Ada yang bisa jawab yang lainnya? Jauh. Yo, ini dibantu. Mengamati satu objektif. Satu objek Dengan pengamatan yang fakta. Iya, maksudnya pertanyaannya Bu Guru di sini ya. Kalian kok kurang fokus lagi. Coba speaking lagi, ya. Masih ingat tepuk 1 tepuk berapa kali? 2. Tepuk 2 berapa kali? 3. Tepuk 3 berapa kali? 1. Fokus ya. Biar tidak melenceng jawabannya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Nah, fokus semua. Ini fokus apa takut ditanyakan lagi? Takut ditanyakan. Makanya sudah belajar semalam. Yuk coba 1 kali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sudah fokus semua? Nah, pertanyaan kuis ketiga dari Bu Guru ini bebas ya, yang mau jawab, yang sudah jawab lagi juga tidak apa-apa. Yaitu pertanyaannya, ciri-ciri teks LHO yaitu fokus pada objek tunggal, yaitu fokus pada satu objek. Maksudnya apa? Nah, apa hikmah? Harus satu, betul kata hikmah. Yang diamati harus fokus pada satu. Semisal, tidak boleh bercampur, betul juga. Kalau betul, ini paruhan saja dah ya nilainya. Ini mana? Jadi, maksudnya di sini, kalau memang mau meneliti, maksudnya mau mengamati kucing, jadi semuanya tentang kucing. Jangan tentang jangan tentang dia, maksudnya tentang lidah buaya atau yang lain. Harus fokus pada kucing. Sama dengan kehidupan nyata ya teman-teman. Anak-anakku. Lanjut tadi kuis ketiga ya. Paruan. Lanjut kuis keempat. Ciri-ciri teks LHO harus terbukti kebenarannya. Itu maksudnya apa? Si hikmah ini coba langsung dulu ke hikmah. Hikmah rajin belajar. Siapa yang satu kamar dengan hikmah? Mbak Nova gimana? Rajin? Pantesan Bu Guru ngasih pertanyaan langsung ditanggepin. Yaitu harus terjun ke lapangan. Biar apa hikmah? Dia Bisa buktikan sesuai dengan fakta. Lanjut, ini hikmah sudah dapat poin lagi.
Yang ini kalau bisa yang sudah dapat poin tidak usah menjawab. Yang terakhir, pada struktur teks LHO itu ada yang namanya deskripsi bagian. Apakah yang kalian ketahui tentang deskripsi bagian tersebut? Ika ya. Ika, ya silahkan Ika. Mendeskripsikan dari bagian objek. Betul, mendeskripsikan. Holiday ini main kipas ya. Yaitu harus mendeskripsikan bagian objek. Contohnya, kalau kalian mau mengamati tentang kucing tadi, berarti di deskripsi bagian apa saja biasanya? Giginya bertaring, terus berkaki 1, betul? Gila, berkaki 1, berarti kalau di situ ditulis berkaki 1, berarti tidak sesuai. Berimajinasi, beropini, mana ada kucing kaki 1? Kalau kucing kaki 1 jalannya bincang, berarti kucing itu kakinya berapa? Terus apa lagi? Deskripsi tentang kucing. Bulunya halus, Bu. Ada bulunya. Ada bulunya. Ada kumisnya. Kumisnya panjang, Bu. Oh iya ya. Terus apa lagi? Warnanya biasanya. Hitam, Bu. Ada yang bukan berbuntut nih. Oh. Ingat ya, teks LHO menggunakan bahasa berbuntut. Apakah itu benar? Rita ini ada saja ya. Ini Gus, seberapa dah terakhir? Ika sebelumnya belum menjawab kan? Ya. Dapat poin semua. Usahakan pertemuan selanjutnya yang belum dapat kebagian poin harus bisa juga. Caranya gimana Bu Guru? Caranya gimana yuk? Belajar. Tidak boleh? Pikiran harus. Jangan memikirkan hal yang lain. Apalagi hal yang tidak perlu dipikirkan. Buang. Kenapa kepada semua? Tidak kok. Tadi yang dapat poin Ika. Nama panjangnya siapa nak? Ika. Terus yang Hikmah. Hikmah. Siapa lagi? Halida. Susi gak jadi tadi. Halida. Ulang satu lagi. Lita ya? Lita. Yese tadi. Bu Guru nanya A, jawabnya Z. Makanya Yese, jangan sering lamun kalau di kelas. Harus kok. Kenapa? Tidak boleh ya. Nah, pertemuan pada kali ini kesimpulannya yaitu kalian sudah bisa menganalisis, sudah bisa membedakan, sudah bisa percaya diri juga. Sudah apa lagi pertemuan kali ini? Apa lagi? Kalian bisa memahami ciri? Kalian bisa memahami strukturnya juga, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau misal nanti kalian itu dapat tugas kelas ini harus membuat meeting,
buat puisi, buat teks LHO, buat teks deskripsi. Ibu harap sebagai guru bahasa Indonesia di kelas ini, kalian menulis dengan benar. Kalau menulis dengan benar, berarti kalian memang benar-benar memahami, benar-benar paham, dan mengingat kalau teks LHO yang benar itu seperti apa. Itu ya. Iya. Pertemuan sebelumnya kan sudah belajar tentang struktur dan juga ciri-ciri. Nah, pertemuan kali ini mengaplikasikan, yaitu menganalisis. Pertemuan selanjutnya masih sama ya, topiknya teks LHO. Tapi tentang ciri-ciri kebahasaan pada teks LHO. Jadi lebih mendalam lagi seperti itu. Ibu harap dari pembelajaran ini istirahatnya kurang berapa masih? Masih kurang 8 menit lagi. Kira-kira 8 menit ini diisi apa? Apa mau game lagi? Nanti pertanyaannya tidak terkait LHO. Masih kurang 8 menit lagi. Mau? Oke. Bu Guru memikir game apa yang cocok pada kalian. Gini, kebalikan ya. Kalau Bu Guru bilang berdiri, kalian harus duduk. Kalau Bu Guru bilang duduk, kalian berdiri. Kalau Bu Guru bilang diam, kalian bergerak. Kalau Bu Guru bilang bergerak, kalian diam. Kalau Bu Guru bilang bersuara, kalian kalau Bu Guru bilang dia bukan diam, bersuara. Jangan sama ya kayak tadi, jangan bersuara. Jangan bersuara. Sunyi, kalian bersuara. Kalau Bu Guru bilang bersuara, kalian paham? Apakah Ibu catat saja ya? Kalau Bu Guru catat nanti kalian tahu. Ibu tanyakan lagi, kalau Bu Guru bilang bersuara, kalian sunyi. Kalau Bu Guru bilang sunyi, kalian bersuara. Kalau Bu Guru bilang assalamualaikum, belum waktunya, sabar. Kalau Bu Guru bilang diam, kalian bergerak. Bergeraknya jangan keluar ya, bergerak di tempat. Kalau bergerak di kelas, keliling di tempat ya. Kalau Bu Guru bilang diam, bergerak. Apa lagi? Kalau Bu Guru bilang berdiri, kalian masih fokus? Berdiri. Ini percobaannya. Coba. Ini kamu gimana duduknya, ya Allah, ada ke depan ya. Usahakan antara bangku dan kursi tidak berdekatan biar nanti berdirinya enak ya. Berdiri. Berdiri. Kok tertawa? Diam. Apa lagi? Sunyi. Coba ya. Sudah siap semua? Kalau ada yang tertawa, maju juga. Janji? Fokus, fokus. Berdiri. Berdiri. Duduk. Duduk. Berdiri. Jangan nanti kalau sama. Diam. Tapi kok Terus tidak fokus teman-teman. Terus Bu Guru mau nanya. Tidak terkait teks LHO.
Susi, pengalaman apa yang Susi rasakan ketika belajar di kelas ini? Senang, Bu, Senang. Senangnya kenapa? karena bisa mengetahui Betul, karena bisa mengetahui materi. materi. Pertanyaannya gampang. Yang gampang. Lanjut ya. Tes lagi. Fokus. Bu, Terus. Berdiri. Berdiri. Duduk. Bersuara. Bersuara. Bunyi. Diam. Bu Guru ya kuat lihat kamunya kalian masing-masing ya Allah lucu. Bergerak. Diam. Duduk. Duduk. Berdiri. Nah, tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah kalian fokus, kalian bisa memahami, kalian sudah bisa apa itu tadi ya, menjalankan tugasnya baik dari tugas kelompok, terus ini ya sudah mulai ngantuk, padahal baru saja speaking. Dek, pasti teman tidak tidur ya. Kalau Bu Guru kasih speaking lagi, kasihan temannya capek. Jangan. Bu Guru sangat apresiasi kepada kalian yang sudah mengerjakan, sudah mau menjawab kuis, sudah mau menjawab hukuman dari speaking yang salah, sudah bisa berkolaborasi. Tadi tugas kelompoknya kan kalian mengerjakan bersama-sama, betul kan? Apakah ada salah satu kelompok kalian yang tidak bekerja? Tidak ada. Jujur? Itu termasuk salah satu kolaborasi yang baik. Nah, pada pertemuan selanjutnya, tadi Ibu sudah sampaikan ya, kalau pertemuan selanjutnya akan membahas tentang Nah, sekarang materinya sudah selesai. Ibu sedikit memberi motivasi kepada kalian untuk selalu belajar ya. Meskipun di pondok jauh dari orang tua, tidak ada yang mau marahi kalau tidak belajar, tapi kalian tetap belajar. Di pondok jangan tidur terus. Tidur. Siapa Lita? Ikut. Ya. Kok pada hobi tidur? Kok pada hobi tidur? Biasa, ya. Biasa, jangan. Terus Ibu harap juga kalian bisa menggapai cita-cita kalian masing-masing. Kalau kalian pengen jadi dokter, belajar, fokus pada tujuan ya, jangan memikirkan yang lain juga. Terus Bu Guru juga harap kalian kalau materi sudah disampaikan jangan lupa diingat-ingat, bukan hanya keluar kelas langsung hilang. Terus kalian bilang di luar kepala Bu Guru, betul di luar kepala, tapi tidak ingat atau hilang. Dulu lupa sekarang dulu lupa karena emang tidak tahu, sekarang lupa lagi seperti itu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah ini waktunya istirahat kurang 1 menit kepada ketua kelas. Tapi sebelumnya cek kerapian, cek sampah lagi, aman ya? Nah, ketua kelas silahkan mungkin doa sebelum pembelajaran ditutup. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu pamit ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.